Oke, di sini aku langsung jelasin aja apa yang kalian perlu buat. Jadi paling atas dulu lah. Mulai dari untuk model atau database-nya. Nanti si Yosep paling utama nanti di folder model. Di sini kalau nanti misalkan kita pengajuan penghargaan aplikasi atau enggak langsung database kita semua itu LPPM misalkan LPPM.taskscript lah nanti buat nanti masukkan codingannya udah selesai. Sama yang ini aku masih kurang tahu jadi aku skip aja dulu. Ini sebenarnya script ini untuk menjalankan perintah dan pengolahan database seperti membuat backup, melakukan migrasi, membuat data awal, dan melakukan sinkronisasi skema tabel di database. Folder di utils ini membantu bersifat reusable, tidak bergantung pada konteks tertentu. Pokoknya di model ini tiga lah aku tekankan sama kamu. Si model ini, si script, sama si env. Jangan lupa. Ini paling utama. Sama untuk yang starter app, itu untuk tampilannya. Ini untuk pengujian. Ini nantilah pas mau sprint pengujian. Ini untuk konfigurasi. Nah, app ini kumpulan sumber aplikasi. Ini inti dari aplikasi, isinya tuh logika bisnis serta struktur aplikasi dari developer. Nah, helper ini membantu menyederhanakan logika program, mengurangi pengulangan kode, dan mempermudah pemeliharaan. Nah, HTTP salah satu yang penting lah untuk di app. Kan udah sering juga di praktikum kita, dimana di controller lah paling utama, sama di app. Kalau authentication ini kan untuk registrasi lah. API ini menyediakan script yang memungkinkan aplikasi untuk berkomunikasi dengan layanan di luar sistem utama. Kontrol ini logika aplikasi menangani dan memproses setiap permintaan dari pengguna. Middleware ini logika untuk memfilter dan memproses setiap permintaan pengguna sebelum tersentuh kontroler. Ini yang apa bedanya model yang di app sama yang di model repo satu lagi. Nah, yang model ini membuat database-nya langsung. Kalau misalkan kalian lihat di praktikum kita sebelumnya kan kita pakai PHP Migrate kan, langsung dia membuat si database-nya di migration di sini. Nah, sekarang sistemnya beda. Kita buat database-nya database PHP migration itu di sini, tapi dengan bahasa yang berbeda, yaitu bahasa TypeScript. Nah, untuk memanggil database dari repo satunya lagi, itu kita pakai folder model satu lagi, yaitu ini, dimana dia ini fungsinya cuma mengambil database yang tersedia. Misalkan kan kita ambil ID, user ID, title, description, apakah sudah selesai, terus kita ambil covernya dan kita jelaskan juga dan ini termasuk tipe data apa, apakah boolean. Nah, selanjutnya untuk folder provider ini melakukan inisialisasi dan pendaftaran. Oke, ini skip. Ini bootstrap biasa. Configuration ini untuk komponen dan layanan aplikasi Laravel seperti database, mail, chat, session, dan lain-lain. Skip. Inilah database. Migration ini untuk membuat atau mengubah atau menghapus tabel di basis data secara terkontrol. Seeder ini mengisi basis data dengan data awal atau data uji coba. Nah, untuk ini yang seeder ini, kalau misalkan kalian mau mencoba gimana sih tampilannya jika si data ini udah terisi, kalian coba aja ini isi ini supaya
tahu apa yang perlu kalian perbaiki sebelum dibuat ataupun dihubungi dengan database kalian. Lalu ini kita masuk ke folder publik. Ini akses pengguna mulai web server, ini skip aja dulu. Nah, inilah langsung di folder resource view, inilah yang mau kita perbaiki ataupun kita kembangkan. Bentar. Disinilah semua yang kita kerjakan. Lalu language ini terjemahan, gak usah, skip aja. Ini untuk stylingnya ataupun script yang mau dipakai. Jadi untuk style-style di CSS dan JS ini, misalkan untuk itu kan kita ada grafik untuk statistik, jadi masukkan ke folder JS aja. Oh ya, aku lupa jelasin, di folder view itu kan ada komponen, filter, dan layout. Nah, di layout ini bentar, untuk folder roads ini seperti jalur yang akan diakses dari masing-masing link itu. Jadi web PHP ini untuk menggunakan antarmuka web dan middle web API untuk mengatur rute API, konsol PHP ini untuk mendefinisikan perintah artisan custom. Bisa teman-teman lihat. Jadi di sini sebenarnya yang web.php ini untuk misalkan lah kan, let's say YouTube, kita buat sebuah road di mana aku mau menekan video A, langsung kita buat roadnya ini. Itulah web.php. Aku agak susah menjelaskannya. Lalu storage kita skip. Tester ini untuk pas pengujian, ini nanti aja nih. Skip. Nah, untuk standar penulisan database ini perlu diperhatikan juga, dimana ada 3 poin penting, dimana ada master, transaction, dan pivot. Master ini tabel utama yang tidak berasal dari relasi dengan tabel lain. Lalu transaction ini transaksi yang berasal dari relasi dengan tabel lain dan memiliki atribut tambahan. Ini kan bisa dilihat ID dan nama. Nah, ID kan dipakai oleh ID pengguna, ID gerbang. Nah, sedangkan pivot ini relasi murni yang hanya menyimpan ID dari tabel-tabel terkait tanpa atribut tambahan. Ini cuma mengambil ID pengguna dan ID gerbang. Dia pivot dia dari tabel gerbang penjaga. Nah, untuk penulisan model ini menggunakan Pascal case atau step huruf awalnya itu kapital. Jadi kayak hak akses model itu huruf kapital. Ataupun di percobaan kita tadi kan to-do model kan, huruf T sama M itu huruf besar. Oh ya, jangan lupa dalam setiap codingan itu kalian buat komentarnya juga gitu, supaya untuk pengembangan selanjutnya dari website ini bisa dipahami oleh developer lain lah. Lalu untuk HTTP ini menggunakan Pascal case juga, huruf awal, step huruf awal itu kapital. Dan untuk penulisan API itu dia pakai private static function, sedangkan untuk di controller itu dia public function. Untuk penulisan helper itu Pascal case juga, huruf awalnya kapital. Untuk helper itu penulisannya itu public static function.
Nah, untuk penulisan root bisa dilihat dari dokumentasi di mana nama root harus diawali dengan huruf prefixnya dan dipisahkan dengan titik. Misalkan kan prefixnya authentication. Nah, authentication ini kan untuk pendaftaran dan login. Nah, dari authentication ini kita memasukkan login ya, kita buatlah .login. Terus kita buat juga .login check. Lalu di bawahnya lagi login post. Untuk ENV bisa dilihat dari dokumentasi. Nah, inilah langsung full review. Sini komponen ini potongan UI yang bisa dipakai ulang. Contohnya misalkan di proyek kita kan pengajuan penghargaan, misalkan dalam bentuk kartu, kita buatlah di folder komponen. Untuk hooks ini logika reusable, contohnya user role. Lalu untuk layout ini kerangka halaman yang konsisten, ini misalkan app layout. Ini berisi navbar, sidebar, dan footer. Helper, fungsi bantu yang gak ada hubungan dengan tampilan. Library. Lalu selanjutnya untuk page, inilah yang kita kerjakan. Provider ini cek ini konteks provider global. appjx ini untuk mengatur React.js nya lah. Lalu bootstrap untuk mengatur bootstrapnya. Ini untuk membantu dari Laravel di frontendnya. Lanjut di bawahnya lagi, bawah. Oke. Sebelum kalian nge-push segala macam ke GitHub, harus kalian buat juga di README apa yang kalian ubah. Dimana di README ini file paling bawah dan udah dibuat contohnya. Ini titik 3 pagar 3 ini untuk membuat headingnya, sedangkan ini garis sambung dan nama serta apa yang kalian lakukan ini untuk membuat sebuah listnya. Jadi berarti ini dihapus yang di file ini. Bentar, aku tunjukin punya abang ini langsung. Pulau Byte. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Inilah si headingnya, dan ini akan akan membuat sebuah listnya. Jadi misalkan di tanggal berapa nih sekarang? Tanggal 18 bulan November ada 3 aktivitas push Git kalian. Kamu buatlah tanggal ini, misalkan ada 3 lah list di bawahnya. Selanjutnya di modul. Nah, untuk cara membuat branch atau pencabang itu kan gampang ya. Sebenarnya tinggal kalian buka GitHub desktop, kalian buat new branch dan kalian namailah. Nah, untuk penamaan ini aku masih bingung gimana, tapi sesuai buatlah kesempatan sementara, dimana misalkan kelompok terus fiturnya apa, misalkan kelompok 5 garis sambung tampilan dosen jurnal di frame, misalkan frame 1 sampai frame berapa gitu, frame 3 misalnya. Nah, setelah kalian buat branch misalkan testing, nggak masalah kelompok 5 lah, let's say kelompok 5 tampilan dosen frame, misalkan ini frame 1, 2, 3 lah, let's say.
kalian buatlah new branch. Nah, jangan kalian pilih main, tapi Nah, kau buat aja di sama- create branch-nya baru. Kau samakan ke Bang Obat aja. Bapaknya gitu. Pokoknya jangan main lah. Samakan ke Bang Obat. Setelah kalian create branch, nanti bakal muncul dia seperti ini branch-nya sekarang, dan kalian bisa melihat branch orang lain. Iya. Dan untuk mengecek hasilnya, kalian ceklah di sini apa yang telah dikerjakan orang lain. Yang 23 Misalkan inilah punya aku, yang ada 5. inilah yang kuubah, yang aku kerjakan. Dan masih ada yang error kayak ini. Oke, untuk penamaan commit, aku buat bahasa yang sederhana lah. Ini add untuk menambahkan fitur ataupun komponen. Misalkan menambahkan form pengajuan, menambahkan halaman daftar, menambahkan fitur HRD, menambahkan role dan middleware untuk dosen LPPM dan HRD, menambahkan tabel rewards dan payroll mappings. Lalu update ini untuk mengubah atau meningkatkan fitur yang sudah ada. Contohnya menyempurnakan form pengajuan, menambahkan filter berdasarkan status, menambahkan pilihan bulan pencairan, mengubah perhitungan nominal. Nah, ini fix ini memperbaiki bug ataupun error. Ini bug perhitungan, memperbaiki validasi upload file, memperbaiki query, segala macam. Premap ini menghapus kode file yang tidak dipakai, menghapus view lama, menghapus root lama, menghapus seeder dummy data publikasi. Refactor ini merapikan kode tanpa mengubah fungsi. Ini refactor misalkan memecah controller jadi beberapa service, membersihkan fungsi perhitungan, merapikan query eloquent. Style ini perubahan tampilan. Ini misalkan mengganti warna, mengatur ulang indensitasi dan spacing pada view HRD. Misalkan tampilan tabel daftar pengerjaan LPPM. Nah, ini dokumen. Ini untuk menyesuaikan ini cara menjalankan proyek LPPM, dokumentasi API dan menambahkan diagram Alor. Ini untuk pas bagian testing. Ini tugas umum yang tidak mengubah logik. Misalkan update dependensi Laravel, memasukkan file env example, menambahkan script npm. Ini untuk konfigurasi bisa dilihat. Merge ini skip nanti aja. Hotfix ini perbaikan cepat di production. Revert ini membatalkan kode sebelumnya. Jadi itu aja yang bisa aku jelaskan.